Oke, ini adalah Sony Xperia XZ2 Compact. Ya, ini termasuk mantan flagship ya, tapi yang ukurannya kecil. HP ini keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu. Di tahun ini ya umurnya sekitar 6 tahunan lah ya, di tahun 2024 ini. Menurut aku HP ini masih cukup menarik dibahas di tahun 2024 ini, mengingat desainnya berbeda dengan kebanyakan HP zaman sekarang maupun HP zaman dulu, khususnya di bagian belakang yang rada menggelembung ya. Ini khas banget Sony Xperia XZ2 series, seperti XZ2 Compact, XZ2 biasa, dan XZ2 Premium memiliki desain seperti ini. Untuk bezelnya pun HP ini masih cukup tebal ya di bagian atas dan di bagian bawah. HP ini memiliki ukuran yang cukup kecil, yaitu cuma 5 in. Jadi di genggaman menurut aku sangat enak sekali ya, tidak butuh dua tangan, cukup satu tangan. HP ini sangat nyaman sekali di genggaman. HP ini juga memiliki bobot yang cukup ringan, yaitu cuma 168 gram. Jadi di tangan tidak terlalu berat banget ya, nyaman sekali di tangan. Ukurannya kecil, bobotnya juga cukup ringan. Untuk layarnya masih berjenis IPS ya, tapi di siang hari HP ini sangat bisa diandalkan apabila kecerahannya full. Di terik matahari pun HP ini masih sangat jelas sekali untuk layarnya. Jadi soal layar, HP ini masih sangat bisa diandalkan ya di tengah terik matahari. Di bagian depan terdapat satu buah kamera ya, tapi ukurannya cukup kecil, yaitu cuma 5 megapiksel. Jadi ya tidak terlalu berharap jauh lah ya di Sony Xperia XZ2 Compact ini. Terus ada earpiece sekaligus buat stereo speaker. Terus di bagian bawah juga terdapat logo Sony dan ada stereo speakernya juga ya. Untuk suaranya seperti ini. Untuk suaranya sih menurut aku tidak terlalu kenceng lah, tapi menurut aku sih masih cukup bagus. Di bagian belakang terdapat tulisan Docomo karena ini versi Japan, terus ada fingerprint juga. Dan untuk fingerprintnya sih menurut aku cukup lelet ya, bisa dikatakan itu sangat lelet. Jadi tidak terlalu responsif, tapi ini masih bisa diandalkan lah menurut aku. Terus ada satu buah kamera resolusinya 19 megapiksel, mendukung perekaman 4K 30 fps dan super slow motion 960 fps. Tentu cukup bisa diandalkan ya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Sony Xperia XZ2 Compact ya. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol volume, tombol power, dan ada tombol khusus buat shutter kamera. Ya seperti khas banget Sony ya, ada tombol khusus buat kameranya. Di bagian sebelah kiri cuma ada slot SIM ya, ini single SIM karena versi Japan. Di bagian atas terdapat mikrofon, di bagian bawah ada mikrofon dan ada lubang pengecasan Type-C. Tapi sayangnya HP ini tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Padahal HP ini cukup kecil ya, jadi sangat enak buat kebutuhan musik, tapi tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Buat kebutuhan harian menurut aku HP ini juga masih cukup worth it ya di tahun 2024 ini. Ya buat sosial media, buat e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak maupun e-commerce lainnya. Buat sosial media seperti Facebook, TikTok dan lainnya pun HP ini menurut aku masih cukup worth it di tahun 2024 ini. Ya HP ini saya jadikan sebagai HP transaksi pulsa maupun top up seperti Dana dan lainnya. Secara spesifikasi mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Dengan Android yang cukup lawas yaitu Android 10, untuk updatean keamanannya pun ini sudah cukup ketinggalan, yaitu terakhir di tahun 2020 yang lalu. Jadi sudah cukup ketinggalan ya, sekitar 4 tahunan. Dan untuk penyimpanannya pun ini sudah cukup kecil, yaitu di 64GB dan RAM 4GB. Di tahun ini mungkin kurang ya 64GB karena kebanyakan di 128GB. Tapi menurut aku sih ini masih cukup lah buat kebutuhan ringan-ringan seperti buat sosial media, e-commerce dan lainnya. Dan HP ini juga memiliki baterai yang cukup kecil, yaitu cuma 2840 mAh. Tapi menurut aku sih masih cukup irit di tahun 2024 ini buat ketahanan sekitar 2,5 sampai 3 jam. Itu normal ya pakai data. Kalau pakai wifi bisa 3 sampai 3,5 jam. Jadi menurut aku sih masih cukup irit di tahun 2024 ini. HP ini juga dibekali dengan chipset flagship pada masanya yaitu Snapdragon 845.
Di tahun ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan ya, masih sangat lancar di tahun 2024 ini. Ya untuk jaringannya ini mentok di 4G ya, belum 5G karena waktu itu belum support di 5G. Jadi belum banyak HP yang mendukung 5G, jadi jaringannya masih kebanyakan menggunakan jaringan 4G. Untuk sensornya HP ini juga cukup lengkap ya, seperti ada giroskop, ada NFC dan sensor-sensor lainnya. Jadi buat teman-teman yang suka bermain PUBG Mobile menggunakan giroskop, HP ini menurut aku masih cukup worth it di tahun 2024 ini. Untuk harganya di angka 500 sampai 900 ribuan ya, itu di marketplace Facebook. Kalau di Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak sekitar 700 sampai 1 jutaan. Ya tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Tapi biasanya yang beredar itu yang WiFi only ya, jarang banget yang all operator bea cukai. Karena HP ini ya limbah Jepang lah, biasanya yang WiFi only. Oke, jadi sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.